Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Selfex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Gading Serpong, klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan juga Elaya serta Lake Parknya. Untuk klaster Iris, klaster pertama dari Citra Gading Serpong, kita bahas di video terpisah. Linknya kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya. Oke, sekarang kita sedang mengarah ke klaster Chloe dulu teman-teman, klaster ketiga dari Citra Gading Serpong. Nah, dari sisi drone ini di sisi kanan adalah klaster Chloe. Dan kita lihat di situ ada rumah yang sudah diatapin teman-teman untuk klaster Chloe. Dan yang kita zoom ini adalah gerbang masuk dari klaster Chloe-nya udah diatapin juga ya. Gerbangnya one gate teman-teman, jadi cuma satu nih untuk keluar masuk kendaraan dari klaster Chloe ini. Nah, kita masuk langsung aja dari gerbang klaster Chloe-nya. Ada di sisi kanan ya, ada 2 row yang sudah dikasih atap nih rumah-rumahnya. Meskipun row-nya nggak sampai belakang, tapi itu ada berapa tuh? Ada 8 kali 2, 16 rumah yang sudah dikasih atap. Jadi ini udah aman lah ya dari hujan karena udah diatapin dan nggak mengganggu pengerjaan bagian dalamnya. Nah, klaster Chloe ini seperti yang saya infoin beberapa video sebelumnya, klaster Chloe ini adalah klaster ketiga dari Citra Gading Serpong, di mana klaster ini semua rumahnya tipenya satu lantai, mulai dari lebar 5 hingga lebar 7 ya. Dan di sini klaster Chloe juga nggak terlalu gede teman-teman, jadi klasternya terasa private gitu ya. Nggak terlalu banyak kendaraan bolak-balik keluar masuk gerbang utamanya. Kemudian di bagian belakang ini juga ada beberapa rumah yang sedang lagi dikerjakan itu pengatapannya teman-teman. Yang sisi kiri adalah rumah dengan lebar 7, kemudian yang sisi kanan rumah dengan lebar 6. Jadi interiornya berbeda nih antara rumah lebar 6 dan juga lebar 7. Jadi untuk teras dari lebar 7 itu terasnya di samping dan juga di belakang. Tapi untuk rumah dengan lebar 6 terasnya itu ada di tengah. Maksud saya taman ya. Jadi yang lebar 7 tamannya di kiri dan di belakang. Tapi untuk rumah dengan lebar 6 tamannya itu ada di tengah. Nah, ini adalah sisi paling belakang dari klaster Chloe. Udah ada beberapa rumah yang lagi dipasang rangka atap juga. Nah, ini ada lagi OTW semua ya pengatapan yang bagian belakang ini kita lihat. Nah, ini ada tukangnya yang sedang ngerapihin atapnya teman-teman. Ya, semangat lah buat abang-abangnya ya. Semoga nggak hujan, jadi cepat selesai nih rumah teman-teman di klaster Chloe ini. Dari sisi belakang kita balik lagi mengarah ke depan teman-teman. Di sini klasternya nggak terlalu gede, jadi udah kelihatan semua ya untuk progres pembangunannya. Hampir semua tanah di klaster Chloe sudah dipasangin bahan-bahan bangunan, udah dibuatin tembok-tembok, dinding-dinding. Ya mungkin hanya beberapa titik yang masih tanah kosong, belum pembuatan pondasi dan juga hal-hal lainnya. Tapi overall semua tanah dari klaster Chloe ini sudah terbangun sama rumah dan OTW lantai 1 semua. Dan pembuatan rangka atap yang seperti kita lihat tadi ya. Ini sisi paling kanan dari gerbang masuknya. Nah, ini ada sedikit genangan untuk jalannya, kemungkinan di sini habis hujan ya. By the way, ini video saya ambil di tanggal 5 Oktober 2024, ini hari Sabtu, jadi masih ada sedikit pengerjaan ya. Jadi agak sibuk di pagi-pagi ini, saya ambil jam 9, jam 10-an teman-teman. Dan masih digarap terus nih untuk progres dari klaster Chloe ini. Nah, ini jadi saya baru dari klaster Iris, saya langsung ke belakang ke klaster Chloe dan juga Bellefleur. Tapi nggak sampai ke klaster Elaya Diandre ya, karena pakai drone jadi kita nggak harus ke belakang. Tapi ini nggak ada Indomaret, Alfamart, jadi agak haus ya teman-teman karena lumayan panas, pagi-pagi pun udah lumayan panas. Tapi nggak ada tempat beli minum, jadi agak PR juga gitu kan. Oke, kita lanjut lagi lihat progres untuk klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Gading Serpong. Untuk klaster Bellefleur juga ini udah ya seperti minggu kemarin ya, banyak sekali rumah yang sudah diatepin karena pengerjaan klaster Bellefleur lebih dulu dari klaster Chloe.
sesuai abjad ya. Yang pertama klaster Iris, Bellefleur, Chloe, kemudian Diandre dan juga Elaya. Nah ini klaster Bellefleur sih udah banyak sekali rumah yang sudah selesai untuk atapnya. Di setiap row juga sedang pemasangan paving block teman-teman. Jadi semua klaster kemungkinan menggunakan paving block. Nggak cuma Iris, untuk klaster Chloe dan juga Bellefleur menggunakan paving block di dalam klasternya ya. Dan di sini masih ada tanah merah. Ini harusnya tanah yang baru dilebarkan ya. Kayaknya ada deal-dealan sama pemilik tanah di sebelah itu. Jadi ada pengerjaannya sedikit belakangan ya, karena baru deal mungkin. Jadi baru digarap nih teman-teman. Jalanan klasternya sudah mulai dibentuk, dikasih batu-batu. Dan sebagian tanah juga sedang dipasangin pondasi. Pondasinya itu pondasi tiang pancang ya. Untuk semua rumah di klaster Citra Gading Serpong. Meskipun yang satu lantai kita lihat pondasinya menggunakan pondasi tiang pancang teman-teman. Nah ini untuk tanah bagian belakang kecil dari klaster Bellefleur juga sudah pengatapan juga teman-teman. Jadi di sini juga ada yang request buat liatin rumah yang sisi belakangnya. Nah ini ada yang tengah merah kosong karena ya yang tadi ya, karena baru deal-dealan sama pemilik tanah. Dan kalau kalian mention di sini juga rumput atau pohon-pohonnya juga sudah dibabat ya. Kemarin itu nutupin rumahnya tapi sekarang udah dibabat, udah dirapihin sama pemilik kebunnya. Mungkin nego sama CGS juga dibantuin ya. Jadi udah terang tuh, cahaya masuk, jadi udah aman lah ya buat teman-teman yang punya rumah di belakang pohon perkebunan warga ini. Sekarang kita lanjut lagi, di sini juga masih ada sedikit tanah merah yang baru saja diperluas ya. Ini kayaknya juga udah deal-dealan sama pemilik tanah yang lama. Jadi ini tanahnya sedikit dilakukan pembesaran. Tapi saya kurang tahu nih apakah akan dibuka lagi penjualannya tahap kesekian ataupun emang dari awal udah dijual gitu teman-teman. Tapi untuk pembebasannya memang belakangan, saya kurang tahu juga nih. Dan di sini juga rumahnya dari Bellefleur juga fasadnya sih udah rapi semua. Ya ini sih pastinya serah terima sebagian mulai dari Desember mungkin ataupun Maret 2025. Nah ini kita putar dikit, ini ada tanah merah yang ya ini kemarin teman-teman, karena tanahnya itu sedikit digeser ya. Jadi ada pelebaran sedikit dari klaster Bellefleur ini untuk tanahnya. Sehingga untuk row yang nempel sama tanah warga ini dibangunnya belakangan ya teman-teman. Padahal overall udah hampir jadi semua nih rumahnya, tapi ada tahap terakhir ya. Jadi selain klaster Iris yang ada tahap terakhir, klaster Bellefleur juga nggak mau kalah. Jadi ditambah luasin lagi untuk klasternya ya. Nah ini untuk overall dari klaster Bellefleur teman-teman, untuk fasad depannya udah rapi, terasnya juga udah jadi. Ya tinggal penghijauan aja untuk taman samping dari terasnya. Dan di klaster Bellefleur juga Chloe tadi juga nggak ada clubhouse ya di dalam klasternya. Jadi harus pakai lake park yang berada di belakang. Nanti kita cek teman-teman untuk lake parknya. Nah ini adalah batas ujung dari klaster Bellefleur. Pun juga sudah jadi, paving blocknya sudah dipasang-pasang. Lampu jalanan klasternya juga sudah terpasang. Tinggal ya penghijauan aja teman-teman untuk klaster Bellefleur ini ya. Nah ini kemungkinan akan serah terima secara bertahap ya, mungkin di Januari atau Desember 2024 ini. Desember, Januari, Februari, Maret ya sekitar itu ya. Karena di sini udah Oktober ya, masih ada 2 bulan lagi untuk beres-beres, harusnya cukup ya teman-teman. Oke, kita selesai dari klaster Bellefleur dan juga Chloe. Sekarang kita bergeser ke sampingnya. Ini adalah tanah dari klaster Diandre, klaster keempat dari Citra Gading Serpong. Untuk klaster Diandre ini ada yang rumah tipe 2 lantai ya teman-teman. Jadi berbeda dengan klaster Bellefleur dan Chloe. Ini kurang lebih sama deh kayak klaster Iris. Untuk rumahnya ada yang tipe 2 lantai tapi maksimal lebarnya itu 7 ya teman-teman. Berbeda dengan klaster Iris, ada yang lebar 8 dan 10. Dan juga ada clubhouse. Tapi di klaster Diandre ini nggak ada clubhouse di dalam klasternya.
Dan rumah terlebarnya itu kalau nggak salah 7 ya teman-teman. Nah, untuk progres dari klaster Diandre sendiri ini sedang pemasangan tiang pancang secara keseluruhan untuk setiap tanah atau blok-bloknya ya. Jadi pengerjaannya kemungkinan akan dilakukan secara bersamaan untuk semua row jalannya. Karena di sini tiang pancangnya sudah tertanam semua baik dari depan gerbang utama klaster Diandre-nya. Nah, ini adalah pintu keluar masuk ke klaster Diandre. Jadi semua tanah, sebagian tanah di klaster Diandre sudah terpasang semua pondasi-pondasi tiang pancangnya. Jadi tinggal menunggu aja nih aba-aba pembangunan dari klaster Diandre ini. Oke teman-teman, setelah kita selesai dari klaster Diandre, sekarang kita lanjut ke klaster 5 dari Citra Gading Serpong, yaitu klaster Elaya. Untuk klaster Elaya, kalau kita lihat masih dalam perapihan tanah, pemadatan tanah, dan juga pembuatan jalur drainase air. Nah, ini teman-teman untuk jalur pembuangan airnya sedang digarap terus, dan juga gerbang utamanya masih belum dibentuk, ya karena masih banyak kendaraan berat yang keluar masuk ya. Jadi akan mengganggu sekali kalau dibikin gerbang masuknya dulu. Nah, di sini untuk klaster Elaya itu memanjang ke belakang, dan klaster Elaya sendiri paling banyak tipe fasad rumah yang dipasarin, teman-teman. Yang pertama itu ada 6 jenis ya, yang dekat dengan marketing gallery itu adalah tipe pertama. Kemudian yang kedua yang baru launching adalah tipe Origin dan juga Ultimate, yang baru launching di awal September kalau nggak salah ya. Itu untuk Elaya Ultimate, rumahnya semuanya tipenya 3 lantai. Jadi buat teman-teman yang butuh ruangan lebih atau lantai lebih tinggi, bisa ngambil Elaya Ultimate aja. Dan kalau teman-teman ngambil rumah yang tipe 1 lantai yang kelewatan ngambil di klaster Bellefleur ataupun Chloe, di Elaya ini juga ada teman-teman tipe Elaya Origin ya. Fasadnya sama persis dengan klaster Chloe dan juga Bellefleur. Jadi buat kalian yang ketinggalan ngambil di Chloe dan Bellefleur, bisa langsung aja ngambil di klaster Elaya ini. Ataupun kalian mau sekalian ngambil yang 3 lantai, karena di klaster Iris pun yang 3 lantai itu hanya etik teman-teman. Nggak ada WC-nya ya, jadi harus sedikit extra effort untuk renovasinya. Tapi untuk klaster Elaya Ultimate ya, yang 3 lantai itu di lantai 3-nya udah ada WC-nya. Jadi proper banget kalau kalian mau bikin kamar lagi ataupun ruangan kerja, ruangan nyantai gitu. Itu proper banget untuk kalian bikin di klaster Elaya Ultimate ini. Untuk harganya pun mulai dari 1,1 M untuk rumah dengan lebar 4x10 yang 3 lantai ya. Jadi kalau yang 1 lantai itu kalau nggak salah 800 juta, kalian tinggal nambah 300 juta lagi kurang lebih. Itu bisa dapetin rumah dengan tipe 3 lantai ya, meskipun untuk lebarnya sedikit berkurang ya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan minat dan juga kebutuhan kalian. Kalau kalian keluarga besar bisa ngambil rumah yang ruangannya lebih banyak, ataupun ngambil yang 1 lantai dulu ya buat investasi, mungkin di nextnya baru ngambil rumah yang lebih gede teman-teman. Oke, dari view drone ini bisa kita lihat untuk tanah yang deretan kanan itu sudah dikotak-kotakin ya. Jadi row jalannya sudah terbentuk. Namun yang sisi kiri juga masih pemadatan tanah aja teman-teman, masih agak berantakan. Jadi kemungkinan tahap pertama itu yang deretan paling kanan ya. Deretan kanan ini mungkin tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu untuk deretan di kiri ini nih yang bersebelahan dengan sawah. Jadi untuk progresnya kita lihatin terus tiap minggunya ya. Dan kemudian di depan ini masih ada rumah warga ya. Ini kemungkinan ya belum dibebasin, jadi mungkin belakangan ya untuk pembebasan dan perobohan rumahnya. Oke teman-teman, kita sudah melihat progres dari klaster Elaya, klaster kelima dari Citra Gading Serpong. Sekarang kita lihat sedikit untuk progres pembangunan jalan utamanya. Di sini udah sampai tembus ke Jalan Padat Karya ya teman-teman. Jadi Jalan Padat Karya ini adalah jalan yang sebenarnya nggak terlalu gede, tapi bisa tembus hingga ke Jalan Gunung Maloko yang menghubungkan antara perumahan Go Home Residence dan juga Giantara Serpong City.
Nah, ini adalah jalan padat karya. Ya, sebenarnya kalau dari drone nggak terlalu gede, tapi kalau kalian jalan udah cukup lah untuk masuk mobil dua arah ya. Tapi kita masih kurang tahu di sini teman-teman, apakah jalan itu, jalan padat karya tadi akan dilebarkan menjadi jalan utama keluar masuk untuk perumahan di area Cisauk ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada tanah yang sedang dipersiapkan. Ini akan menjadi klaster ke-6 ya, atau bisa dibilang klaster premiumnya dari Citra Garden Serpong. Karena yang lokasinya berdekatan dengan Lake Park nih. Jadi view-nya itu danau buatan dari Citra Garden Serpong. Dan danaunya cukup gede, dan di sini untuk kolamnya sudah dibuat juga teman-teman. Ada kolam anak-anak dan juga kolam dewasa. Jadi kalian kalau berenang jangan di danaunya tapi di kolam tadi ya. Dan di sini juga untuk rumah contoh dari klaster premiumnya juga sudah hampir jadi, tapi belum sempurna. Untuk atapnya sama seperti atap dari klaster Kluwi tadi ya. Tipenya itu atap limas kalau nggak salah, 5 segi 4, mohon koreksi kalau salah ya. Dan di belakang sini juga masih menjadi tanah dari Citra Garden Serpong, tapi saya masih kurang tahu apakah akan menjadi klaster ke-6 ataupun menjadi klaster ke-7 ya teman-teman. Jadi ya kita liatin aja terus untuk update dari perumahan Citra Garden Serpong. Yang sekarang ini sedang dipasarkan itu adalah klaster Elaya. Kalian bisa tanya-tanya aja ke marketing galerinya, ataupun bisa WhatsApp saya di nomor di bawah, entah saya kenalin ke tim sales yang ngehandle klaster Elaya dari Citra Garden Serpong. Kemudian untuk Lake Park-nya ini saya lihat di Instagram Citra Garden Serpong ini akan soft launching ya. Ini akan soft launching di tanggal 11 November 2024. Jadi kurang lebih 1 bulan sejak video ini diupload itu Lake Park-nya bakal di launching ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan update progres dari Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Kluwi, Diandre, dan Elaya, serta Lake Park. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria, serta yang udah join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.